datang pada tepat waktu. Kita akan mulai saja acara hari ini. Silakan monggo kepada yang masih kuat berdiri, yang tergabung bisa dulu. Pertama, saya bersama Yayasan Sidoarjo Orang ingin mengucapkan terima kasih atas semua kehadiran para undangan siang ini, dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Balai Budaya, Mas Sarnandra, Mas Dani, dan terutama juga Mas Ames yang telah berjibaku menyiapkan pameran ini. Lalu juga kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang mungkin beberapa ahli mungkin tidak, yang sudah ada yang sudah memesan bukunya, itu karena bukunya juga masih kemudian mungkin tadi dapat itu ada hari ini ada yang sudah bisa. Saya mau cerita sedikit kenapa hari ini kita berpameran. Jadi waktu awal kami merencanakan peringatan 15 tahun Sidoarjo Orang yang terakhir 2 Oktober 1944, salah satu kegiatan yang kita lakukan adalah akan mencetak ulang cerita anak Gajah, Harimau dan Ikan. Buku itu diterbitkan pertama kali tahun 1981 oleh Sinar Harapan Aris Katobo, dan ilustrasinya dibuat oleh Bapak Salim Kartowirejo. Waktu itu bukunya masih sangat sederhana, kecil, sekitar A5, dan saat itu gambarnya memang hanya 12 gambar. Nah, waktu mulai awal peringatan tahun lalu, saya memberanikan diri ketemu Pak Salim dan saya ceritakan rencana itu, walaupun terus terang saya agak gimana gitu. Kalau kita ternyata begitu kami sampaikan, Pak Salim dengan sangat antusias dan saya mau langsung Oke, untuk itu terima kasih kami Pak Salim. Walaupun kami deg-degan karena jadwal akhirnya baru Juli ya, baru Juli kami pastikan dia pasal jalan gitu, karena kondisi sementara September pas jadi Oktober sesuai dengan tanggal lahir Bapak. Akhirnya jalan bisa. Sampai kita kami dari tempat sulit sekali karena liftnya kami dengan satu. Akhirnya kami di sini ke Bentara Budaya. Ternyata juga tadinya agak lulus juga karena ternyata tanggal 2 dan tanggal 9 sudah diisi. Yaitu waktu itu Mas Padik yang akan pameran. Lalu atas saran Mas Samadra, coba kamu hubungi Mas Padik, mungkin bulan supaya bisa diganti waktunya. Karena kami maunya tanggal 2 karena kan 2 Oktober pas tanggal lahir Bapak. Akhirnya saya bilang saya mau telepon, saya ganti Mas Padik sekarang lagi di Ancol, setelah dia baru terkena stroke dan sekarang dari proses terapi penyembuhan sudah kesembuh. Dan saat itu waktu saya bilang minta izin itu, dia pun langsung dengan sangat untuk Mas Nur silahkan pakai. Jadi saya nggak apa-apa di kesini ulang. Pokoknya yang penting jalan rencana kamu. Terima kasih. Jadi sangat bersyukur sekali bahwa dalam kondisi seperti itu kami nggak bisa melaksanakan rencana ini. Lalu juga terima kasih sekali juga untuk Polres Bambu yang bicara, mohon maaf belum bisa datang karena kita perjalanan yang memang dari dulu sudah menerbitkan beberapa bukunya Bapak, dan kali ini juga itu walaupun waktunya mepet itu jadi saya kejar pasar ini, saya kejar kobong kejar karena untuk kejar deadline. Dan satu lagi juga yang saya mau cerita, terus terang memang prosesnya ini agak terbalik. Biasanya kan kalau kita buat buku cerita, buat desainnya dulu dengan ada teks, lalu nanti ilustrator ini Pak ruang gambar. Ini terbalik. Jadi kami ujung-ujung datang kepada Pak Salim bikin di A3 30 gambar. Ini ceritanya. Jadi tapi ya dengan susah payah, tapi saya juga kagum Pak Salim dengan semangatnya. Jadi Pak Salim sendiri yang mereka halaman, mereka posisi gambar segala macam. Jadi saya pikir itu saya kebayang betapa sulitnya gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata bisa selesai
udah tepat waktu ya, beres-beres sedikit. Dan kemudian kami lalai juga, ternyata ada satu halaman yang hilang. Jadi udah waktunya mau udah buat kami, ternyata kok ada cerita yang aneh. Editor baca ternyata halaman 14 masalah. Jadi dengan kayak hati saya agak lagi terasa report pas, ternyata satu halaman jalan jadi buat gitu ya. Tapi ya itulah selesai semua dan akhirnya nanti kita bisa lihat semua di sini. Mudah-mudahan pameran ini bisa menjadi sebuah pameran yang menginspirasi dan semua. Terutama saya pikir kita harus bertangan di masa di waktu ini. Untuk sebagai ucapan terima kasih dari kami, dari saya, mungkin saya mau bacakan satu puisi Bapak yang tetap berhubungannya dengan buku cerita ini, dengan ilustrasi ini. Ceritanya itu tentang harimau Sumatera yang diliput di kalau kalian di sisi baik itu namanya. Satu lagi sebelum saya bacakan, saya juga mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Bambang Wijono yang waktu saat saya minta pertama langsung bersedia untuk membuka pameran ini. Mas Bambu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap sehat dan kita tetap bisa saling mendukung. Kisah harimau Sumatera untuk Nur. 30 generasi yang lalu, demikian bunyi tanggul kampung. Leluhur pertama bernama Sari Buraya bercintaan dengan adik perempuannya sendiri bernama Boru Pareme, dan karena pelanggaran adat yang begitu berat, hukumnya berdua harus dibunuh. Mereka lari bersembunyi menyendiri di Limbaraya, di puncak gunung tertinggi di sebelah barat Danau Toba. Ketika masih banyak harimau, ketika hutan masih lebat, tapi kini hampir punah jenisnya bersama hutan bekas kerajaannya. Kini tersisa hanya sebagai bintang piaraan terkurung dalam kandang kebun binatang. Jauh sekali dari Sumatera, hidup di kandang besi, bertembok beton, di segala cuaca tempatnya, dari pagi sampai setiap hari, mondar-mandir keliling, tak berdaya. Jadi tontonan orang di belakang jeruji besi, menatap ke pagar dengan pandang yang mudah ke suatu titik di kejauhan, atau ke suatu titik dalam dirinya, ke suatu masa purba di tengah Limbaraya, nun jauh di Pulau Sumatera. Tempatnya jadi raja, penguasa rimba, mencari mangsa di hujan rintik-rintik, seperti kebiasaan harimau, terlebih sore hari. Mengenang cahaya pelangi dalam bias percikan air terjun gemuruh, menyinari belangnya hitam dan keemasan sambil mau dahsyat, seperti waktu menggetarkan hati Sari Buraya dan Boru Pareme. Dulu di hutan puncak gunung barat, duduk dalam teratap, memikirkan nasib bayi yang akan lahir. Buah kasih tersayang yang ditebus dengan hidup terbuang, menghindar dari amarah kaum di tengah hutan belantara. Sunyi manusia bersama marga satwa, tanpa ada makanan kecuali daun dan buah liar. Karena berburu sendirian, Sari Buraya tak mampu, jaring pun tak ada, sehingga tak terpikirkan bagaimana jadi nantinya apabila sang bayi lahir, tapi tak ada yang dapat diberikan. Selain air susu ibunya, sang bayi pun lahir, tapi belum diberi nama, menunggu giginya tua. Syahdan suatu sore, ketika hujan rintik-rintik, ketika sang bayi sudah mulai merangkak, tapi tak subur tubuhnya, tiba-tiba terdengar suara menakutkan. Harimau sangat dekat,
makin dekat menebarkan janji. Sampai akhirnya Sari Buraya dan Baur Pareme melihat seekor harimau belang membawa sarung lebah di mulutnya yang lalu diletakkannya di hadapan bayi di depan keranda. Suguhan untuk bayi yang melepaskan dirinya dari pelukan ibunya merangkak mengambil sarung lebah. Versi lain berkata, sang harimau berkaki 3 sengaja datang minta tolong tulang keselak agar dicabut dari kerongkongannya oleh Guru Pareme. Sejak itu, demikian tamu tahu, harimau datang setiap sore membawa madu tanda terima kasih sehingga sang bayi selamat tak mati kelaparan. Tumbuh subur, perkasa seperti harimau, bahkan sejak itu oleh turunannya dipandang sekaum dengan jenis harimau. Ketika hutan masih hutan, harimau masih harimau. Sebelum ditangkap dan dijadikan piaraan, terkurung, terbuang dalam kandang, di kebun binatang, jadi tontonan, terganggu berkelamin, jauh dari hutan, jauh dari Sumatera, di kebun binatang Amsterdam, tempatku hari ini datang. Berkunjung terdorong keinginan, bercampur kesedihan, hendak menyaksikan harimau mondar-mandir dalam kandang besi. Harimau Sumatera memandang dari balik jeruji dengan pandangan Sari Buraya dan Guru Pareme ke dalam jiwa, mengungkapkan rahasia dan asa usul rindu di mata situ-situ. Selanjutnya mungkin siap tentang pameran ilustrasi ini sudah diberikan pemerintah. Sama sepertinya perasaan saya tidak masuk waktu menghadapi pekerjaan ini. Saya juga berdoa karena menyangkuti menggambar sebuah ini dalam 20. Ya, saya lanjutkan saja. Dan akhirnya tercapai sampai karena sudah banyak ujian proses pembuatan ini, saya akan mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak Tamu yang jauh hari ini mengajukan orang ini. Lalu kepada Yayasan Sitor-Situmorang yang telah melibatkan saya dalam perayaan 1 April Sitor-Situmorang mulai dari Oktober tahun lalu. Dan terakhir yang kepada Mas Bambang Budiono yang bersedia membuka pameran ini. Mas Bambang Budiono merupakan salah satu dari beberapa orang, termasuk Mas Darmawan, yang membayar saya dari hidup di dunia seni. Saat saya di Salemba, saya benar cita-cita tentang asli. Jadi ketika saya keluar, saya mau memulai belajar lukis seperti di akademi itu, walaupun sendiri. Jadi saya memulai dengan lukis, dengan satunya melukis model dan sebagainya. Tapi selama 2 tahun kalau tidak salah, atau di pasar ini, lukisan itu tidak ada yang mirip. Jadi saya akhirnya mencoba melukis yang tekniknya saya temukan di Bandara Salemba, yaitu teknik sablon yang sebelumnya sudah populer di luar. Nah, dengan lukisan itu
saya mencoba melukis 3 bunga berjajar, saya baca di pasar seni. Di pasar seni ada kebiasaan, karena pasar seni cuma 3 hari. Bila baru datang, teman-teman itu tidak ngurusin karya sendiri, tapi keliling. Mereka melihat apa yang dibuat oleh teman-teman. Itu saya sudah mengajar, saya bersembunyi di kamar kecil, kamar kecil, sambil mendengarkan komentar-komentar. Tiba-tiba lo lewat alumnus asli, salah satunya berkomentar, wah ini harapan masa depan. Itu yang mengharap itu tidak pernah saya lupakan, Mas Isan Kristian. Jadi saya merasa saya masuk asli diterima oleh Mas Isan, diuji oleh Mas Agus, Mas Bambang, dan beberapa peneliti. Terima kasih Mas Bambang dan semuanya. Sekian saja. Terima kasih. Dan sebetulnya saya tidak tahu kenapa ini saya. Saya juga karena saya mengenal saudara saya sejak di pasar Menyanto. Itu awal kira-kira tahun 2005. Nah, karena itu mungkin yang saya karena kenal itu. Karena dengan Pak Sitor, saya yakin Pak Sitor, saya tahu Pak Sitor. Tapi saya yakin Pak Sitor tidak kenal saya. Kami kalau ketemu di tim, di budaya, di mana saja ya cuma berpapasan kan di sini. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menyambut pameran saudara saya. Dan saudara saya ini kan alumni pasar seni. Peristiwa ini saya kira itu menggarisbawahi sebuah tulisan yang ditulis oleh Mas Gunawan bahwa pasar seni itu yang diciptakan oleh terakhir berbicara dengan itu seandainya tidak ada okupasi uangnya, karena ketika Salim Pangeran tahun 78 itu orang-orang pasar seni itu belum bebas. Saya ini mencerminkan sinyalkan bahwa pasar seni itu. Oke, saya akan memberikan pengantar yang ini dan saya tidak akan mencoba. Jadi saya harus membaca. Mudah-mudahan jelas dan kemudian judulnya Salim dan Sitor dan Salim. 3 anak lelaki memegang petakan di atas pohon seekor burung bertengger di sana. Dan 2 anak burung mengarahkan menuju. Lalu pohon-pohon rumah dan 2 anak perempuan tampak berlarian. 3 anak lelaki itu memandang ke atas, ke burung bertengger di sana. Ketapel tetap hanya dipegang, bukannya diberikan ke burung. Tampaknya tidak ada lelaki pun mendengar tiap-tiap anak burung yang tertulah masih membutuhkan burung. Salim Marto itu masih 30 tahun waktu itu memberi judul tulisan yaitu adalah mengurungnya. Maksudnya adalah 3 anak lelaki itu mengurungkannya membidik sang burung. Menurut saya itu bukan yang tetapi ada satu tulisan lagi yang mengatakan juga judulnya Anak Kecil Membawa Bunga. Gambarnya seorang anak perempuan membawa bunga berdiri di antara pohon-pohon dan ada rasa sejuk di situ. Seolah anak itu hendak menaruh bunga itu di sebuah besar entah mengurungnya dan
adalah 2 di antara 30 juta sawit pada pamerannya di ruang ini hampir 50 masa lukisan-lukisan tentang dunia anak dengan garis dan warna salib mengingatkan kita bahwa di samping dunia yang belum cukup ada satu dunia yang harusnya jauh dari berat dan dari mati. Ini mengingatkan bahwa hidup masih tetap layak dijalani. Bumi seisinya perlu dijaga keseimbangan. Dari usaha saya terhadap pameran salib 50 tahun yang lalu, saya berpendapat bahwa buku Pak Sito, gajah, harimau, dan ikan memang pantas untuk dialih-alihkan menjadi gambar oleh salib. Bukan karena kisah yang diberikan oleh Pak Sito tanpa darah dan air mata. Kita betul Pak Sito dalam gajah, harimau, dan ikan tentang dunia satwa dan manusia yang tersisa dalam tidak menentukannya serta gambaran tentang hidup hewan dan manusia adalah tentang kebenaran dan juga kesetiakawanan dan percintaan, tentang kebijaksanaan dan kekeliruan, tentang kelahiran dan kemiskinan, dan semua itu terjalin dengan padu dalam suatu jurus napas hidup, kata dan alam kita dan itu adalah keadaan teman kisah bukan di samping tahu dan ada. Nah, saudara-saudara, cobalah tengok gambar-gambar sederhana di dunia. Tidaklah itu gambaran tak terpisahkan antara hutan dan gajah, antara macan dan manusia, antara ikan dan harta. Selain dengan bicara tentang hutan dengan pepohonan, manusia dengan ikan dan lain sebagainya, dengan garis laras, dan inilah ketahuan itu, tiap semua hadir dengan karakter masing-masing. Ini salah satu ciri khas orang lupa kalau membuat garis. Garis yang misalkan baju, garis yang misalkan daging manusia, garis yang misalkan bisa berbeda. Dan saudara saya sudah menguasai itu 50 tahun. Jalanannya udah bisa. Luar biasa. Ya, sosok hadir dengan cara masing-masing. Gajah, pohon, ikan, batu, harimau, lawan, dan sebagainya. Dan beberapa gambar ini yang menarik menurut saya. Disajikan tidak seperti beda gambar dalam susunan vertikal, sesuatu yang tegas alami, sesuatu yang disimpulkan dari atas. Yang bukan, itu doang kita. Dan itu mewakili buku Pak Sito. Kira-kira yang saya kutip seperti ini. Bila pemimpin merasa ada bahaya, ia memberi tanda suara sambil menggunakan kaki depannya di atas tanah. Dengan hati-hati dia lalu melihat kawanannya, melewati kawan sambil memberi tanda dengan suara keras. Begitu lewat kawannya, dia segera akan meniupkan instrumen singkat keras. Seluruh kawanan pada detik juga remas akan langsung bergerak. Menimbulkan bunyi gemuruh seperti petir, tapi sejauh beberapa meter saja, dan selalu akan berakhir di tempat semak yang letak. Di sana mereka akan bersembunyi sampai tengah malam. Itulah gambaran kawanan berbahaya. Instingnya mengatakan ada bahaya dari mana. Nah, sudah saya di salah satu saya yang mana yang tadi saya cari, oh yang pas menurut saya dengan pas mencerminkan dan saya tidak sempat satu persatu memberikan gambaran
juga karena tindakan kepada ekonomi bukan juga diskusi saya karena bicara kami ini pembukaan internasional sahabat Jakarta 50 tahun yang lalu dan sampai sekarang konfliknya menjadi panas itu jangan anak-anak sebagai anak-anak dia anak-anak yang memang benar-benar yang memiliki ajudan seharusnya jangan jadi bicara perempuan yang memperhatikan dunia anak-anak itu sangat-sangat apalagi itu. Nah, kalau saya harus melukiskan dunia kehidupan sekarang berkaitan dengan ilustrasi dan juga sekali, menurut saya ilustrasi itu hanya ada dua. Pertama sederhana, yang kedua adalah Harjono. Harjono itu orang Jawa. Yang ilustrasinya itu sangat ornamentik, garis-garisnya halus dan tiap figur itu tiap sosok itu mewakili karakter masing-masing. Itu luar biasa. Harjono berapa? Tapi saya tidak tahu apakah ada karya Harjono di Saudara karena Saudara melalui pembukaan pasangan Saudara. Harjono adalah dia ilustrator sejak zaman untuk kalangan ya untuk dan masyarakat dan Harjono itu adalah salah seorang yang membuat cover pada Tempo awal-awalnya tahun sebelum Tempo itu mempunyai desainer cover yang formal pegawai itu ya sebenarnya orang-orang yang baru tidak tahu saya itu jadi mengapa saya kerja sini pertama karena kedua karya-karya saya dimana ini jadi bisa sudah saya hanya ada 2 ilustrator sekian terima kasih mudah-mudahan kita mengusung Oke, lalu nanti ikuti Pak Mas, silakan.